Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Sunstop 11. Gimana kabar kalian guys hari ini? Semoga sehat selalu ya. Karena kalau di tempat saya sekarang tuh lagi musim pancaroba guys ya. Jadi kalau misalkan dari pagi nih jam 7 sampai jam 12 itu panas, tapi dari duhur ke sana itu udah hujan ya, jadi bakalan mudah sakit. Nah, mudah-mudahan abang-abangku sekalian selalu diberikan kesehatan, rezekinya selalu lancar ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi dalam video ini kita nggak bakalan lihat pertandingan karena di sini saya mau ngebahas sebuah pertanyaan yang diajukan oleh salah satu player top 11 yang komen di channel saya, yaitu pertanyaannya seperti ini. Pertama dia ngomennya di video saya yang judulnya itu kenapa top 11 seru gitu ya. Lalu dia ngomen katanya gamenya nggak jelas. Lalu alasannya karena dia punya tim mutunya itu sekitar 97 tapi kalah sama tim yang mutunya 77. Bahkan udah latihan sampai 32%. Jadi gini ya Bang ya. Sebenarnya di dalam top 11 itu kalau abang perhatikan nih di video ini ya, hari ini saat video ini dibuat, saya bakalan punya pertandingan ngelawan Pelita 83 FC ya. Secara statistik, secara mutu, saya itu menang karena 85,0 ngelawan 68,6. Tapi dalam top 11 itu, nggak semua tim yang mutunya jelek itu pemainnya jelek-jelek, enggak jadi nggak kayak gitu ya. Nah, buat abang nanti saya jelasin ya dikit-dikit apa faktor yang menyebabkan kita menang mutu tapi kalah sama tim yang mutunya jauh di bawah kita. Oke, faktor yang pertama yang membuat kita kalah, satu, kurangnya latihan. Ya di sini kurangnya latihan. Jadi kalau abang perhatikan di sini, nah di sini saya akan perlihatkan nih di bagian atas. Ini penjaga gawang, dia persentasenya adalah 0 ya guys ya. Dan untuk back yang ini dia persentasenya itu hampir full ya. Itu artinya ketika pemain yang udah latihan saat bermain itu bakalan lebih efektif. Oke. Jadi latihan sebelum pertandingan itu penting. Lalu gimana Bang kalau misalkan saya nggak punya booster sama sekali, nggak punya cendol sama sekali, terus maksain latihan hingga pemain itu staminanya menurun jadi 50% bahkan 30% misalkan dipaksakan. Kalau bisa jangan guys ya. Kalau misalkan nggak bisa full, kalian usahakan sisain di 70% ya. Itu yang saya lakukan. Oke. Nah, itu faktor pertama adalah latihan. Jadi itu sangat berpengaruh ya guys ya di sini nih. Kalau bisa kalian up sampai 10%, tapi kalau nggak bisa saya biasanya 8% oke, 6% pun oke, seperti itu. Cuman bakalan lebih efektif kalau misalkan di 10% ya. Oke Bang, mudah-mudahan terjawab satu ya. Faktor yang kedua yang membuat sebuah tim yang mutunya jelek itu bisa mengalahkan tim yang mutunya bagus, itu berdasarkan pemain juga Bang ya. Jadi kayak gini, misalkan di sini saya bakalan contohkan seperti ini. Saya mempunyai seorang striker ya, atau di sini nih, jangan strikernya aja. Di sini saya mempunyai seorang DR yang usianya 19 tahun. Dalam keterampilannya, atribut terangnya itu emang udah gede. Tapi di sini atribut gelapnya itu juga gede ya guys ya. Kalau abang perhatikan nih, kalau kalian perhatikan, umpannya 86, dribblenya 69, dan sisanya masih cukup gede. Nah, sedangkan untuk yang satunya lagi, dia posisinya DL. Nah, di sini saya mengusahakan dia sekecil mungkin ya guys ya. Saya mengusahakan dia menjadi salah satu pemain yang memang fokus di posisinya, yaitu DL, DC, sama DR seperti itu. Bahkan kalau bisa saya pengen ketika nanti dia di usia 19, itu atribut gelapnya turun ke 10% pengennya semuanya ya. Karena misalkan kalau di awal musim itu semuanya hampir turunnya ke 20% ya. Otomatis kalau umpan itu 28, maka dia bakalan nyisanya 8% aja, seperti itu. Paham ya guys ya? Nah, itu salah satu faktornya. Lalu gimana misalkan seperti ini guys ya. Di sini saya memiliki seorang
pemain si Utomo. Nah, kayak gini guys, bukan si Utomo, namanya Sadewo nih. Nah, ini pemain. Ini saya develop dia di bukan Akademi Remaja ya, apa namanya? Yang ada di latihan tuh Akademi Pelatihan ya. Nah, dia itu seorang AMC, MC dan ST ya. Posisi naturalnya adalah AMC. Lalu saya tambahkan MC sama ST. Nah, kalian lihat guys, di sini atribut terangnya itu malah malah ada yang kalah sama atribut gelap ya. Contohnya kalau di fisik sama mental, kekuatannya itu lebih kecil daripada agresivitas, sedangkan agresivitas itu atribut gelap. Lalu untuk menyerang, di sini umpan silangnya kenapa gede banget ya guys ya gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor kekalahan, bukan faktor kekalahan maksudnya, faktor yang membuat tim dengan mutu kecil tapi memiliki pemain yang efektif seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalkan abang-abangku kalian menemukan tim yang mutunya itu 70, 80 tapi bisa ngalahin tim yang mutunya 100 misalkan atau 90, 100, maka ya perhatikan dulu aja ininya ya, di strikernya, di striker atau di pemain maksudnya, maaf bukan di striker tapi di pemain. Karena di sini saya juga berdasarkan pengalaman, saya juga akhirnya menyadari bahwa mutu tim itu nggak harus harus amat nyampe 100 bahkan 100 lebih gitu untuk memenangkan sebuah pertandingan. Kenapa? Karena di sini saya sedang mencoba ya, kalau misalkan kalian belum tahu, ini adalah asosiasi saya Garut Top Eleven. Ini teman-teman saya juga, dan di sini saya masukin 2 akun. Dan ini adalah akun kedua saya ya, namanya Gatara ya. Nah di sini saya lagi mendevelop seorang apa namanya? Nah ini nih ST ya. Nah ini saya sedang develop dia supaya atribut gelapnya itu kecil banget ya guys ya. Jadi meskipun kalau kalian perhatikan nanti, oke bakalan saya ganti aja ya untuk ininya, untuk akunnya saya ganti dulu. Oke, sambil udut ya guys ya. Nah, tuh kan. Ya yang belum gabung grup, silahkan gabung grup ya. Kita di grup WhatsApp itu saling berbagi trik, tips, sama saling ngasih masukan ya guys ya. Sharing-sharing aja gitu. Insya Allah yang ada di grup sana itu player jago-jago semuanya. Saya juga ngikutin mereka guys ya, dan jujur mereka tuh mentor saya gitu. Nah, kayak di sini ini adalah akun kedua saya. Kalau kalian perhatikan guys ya, di sini dia itu posisi apa namanya, mutunya itu 53,4 ya. 53,4, dan di sini itu udah kebantu sama pemain yang mutunya itu bintang 4 semua, bintang 5 malahan ya, ada yang mau bintang 5. Kalau saya masukin dia, maka dia bakalan ngerubah menjadi 56 ya. Tapi perhatikan baik-baik guys di sini ya. Posisi saya di liga itu posisi kedua, dan kemarin kalah sama posisi yang pertama aja ini. Dan itu pun kalahnya itu di akhir-akhir pertandingan ya guys ya, kalau nggak salah. Coba kita cek di jadwal ya. Nah, ini saya kalah 3-1, dan awalnya saya menang duluan ya. Lalu di comeback. Itu artinya kita masih ada kemungkinan untuk mengalahkan tim yang mutunya 81 ya. Saya 53, jauh banget guys ya, jauh banget bang. Tapi masih bisa mengalahkan dia gitu ya, asalkan formasinya, taktiknya, dan kesiapan pemainnya itu benar. Nah, salah satu trik untuk mengalahkannya adalah, meskipun pemain kita ini pas-pasan banget nilainya ya, salah satu caranya adalah ini guys ya, kita develop pemain kita itu berdasarkan apa namanya, usahakan atribut terangnya itu ditonjolkan semua ya. Atribut terangnya itu kayak misalkan penyelesaian, kalau bisa ya 250%, tembakan 250%, sundulan. Nah, itu untuk posisi ST tuh. Gimana kalau misalkan untuk posisi apa DMC misalkan seperti ini. Nilai dia itu baru
Perhatikan guys ya. Nah ini, nilai dia itu 62 guys ya. Tapi kalian lihat di atribut bertahannya. Tackle-nya 121, penjagaannya 116, penempatannya 121, sundulannya 6. Dan untuk menyerangnya itu semuanya 1% kecuali umpan. Untuk fisik semuanya udah keren. Ini pemain potensial guys. Nah ini bisa kayak gini kenapa? Karena saya latih dia guys ya. Jadi meskipun nilainya cuma 62 ya guys ya, perhatikan benar-benar. Jadi meskipun mutunya cuma 62, tapi dia bakalan efektif untuk disimpan di posisinya. Seperti itu. Nah bayangkan kalau misalkan saya punya pemain yang nilainya 62 atau misalkan nilainya 70, tapi mereka punya atribut terangnya bener-bener bagus dan atribut kecilnya, atribut gelapnya bener-bener kecil, dan itu semuanya ke-11 pemain itu memiliki nilai seperti itu. Bayangkan ya, jadi meskipun mutunya cuma 77 dan mutu kalian misalkan cuma 97, ya masih bisa mungkin dikalahkan ya. Dan itu serunya top 11 itu. Kalau menurut saya ya guys ya Bang ya yang komen yang menanyakan. Jadi kalau menurut saya karena saya salah satu penyuka game strategi dan penyuka juga game bola ya. Jadi menurut saya ketika main top 11 itu seru aja gitu. Jadi ketika misalkan kita kalah kita bisa belajar. Lalu kalau misalkan nih posisi abang misalkan punya klub yang nilai mutunya itu jelek misalkan 56,8 lalu bisa ngalahin tim yang nilainya 97 seperti itu. Kan itu kebanggaan bang ya. Kita bisa ngalahin tim yang mutunya gede seperti itu. Gitu ya bang ya. Jadi sebenarnya simple untuk main top 11 itu tergantung kitanya aja. Yang penting bawa enjoy, happy aja karena ini sebuah game dan kita juga bisa belajar banyak dari kekalahan kita. Jadi saya nggak bilang mutu itu nggak penting, mutu itu sangat penting ya guys ya. Kalau misalkan mau di up ya silahkan, tapi untuk nge-up mutu itu tentunya perlu banyak modal. Kalau kalian pemain gratisan silahkan cari booster sebanyak mungkin, lalu kalian develop pemain sebaik mungkin, sebagus mungkin. Karena gini guys, saya pun kalau misalkan masih salah ya, jangan malu nanyain. Oke, makanya kalian kalau misalkan bisa, silahkan gabung aja ke grup WhatsApp yang udah saya share di channel ini. Silahkan gabung. Di sana kita bisa saling sharing, saling bertanya sama abang-abang yang udah senior, yang udah punya klub levelnya tinggi, seperti itu ya. Jadi kita bisa sharing. Saya pun kalau misalkan, bang, pernah nanyain saya, karena saya pernah ngelatih pemain, salah satu ST saya ya. Oke. Di sini saya bakalan ke asosiasi lalu masuk ke klub saya yang pertama yang ini. Di sini saya punya satu pemain ya bang, ya abang-abangku ya guys ya, namanya si Deskuster. Dia saya develop dengan teknik latihan menembak. Dengan catatan saya pengen atribut penyelesaian tembakan, kreativitas sama umpan itu bisa up terus. Tapi ternyata itu udah mentok dan ketika saya tanyain sama abang-abang yang udah lebih senior, ternyata memang untuk satu atribut itu ada batasnya seperti itu. Nah itulah ya. Jadi pokoknya abang yang udah menanyain di kolom komentar, pokoknya keren, the best lah. Mudah-mudahan makin semangat main top 11-nya. Dan misalkan kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih lanjut, silahkan gabung aja ke grup WA. Kalau misalkan saya nggak bisa jawab, nanti insya Allah di sana bakalan ada abang-abang yang bisa jawab lebih tepat seperti itu ya. Lebih tepat karena mereka lebih punya banyak pengalaman. Dan di sana kita sharing aja, jangan malu-malu karena saya juga masih pemula kok ya. Meskipun saya main dari tahun 2015 ya guys ya, jujur saya main dari tahun 2015, tapi saat itu kan main cuma di warnet dan nggak bisa fokus karena ke warnet itu kan harus bayar guys ya. Jadi nggak bisa fokus. Nah kemarin 2019 mulai install lagi, cuman waktu itu nggak lanjut, uninstall lagi. Nah kemarin 2023 pengen main top 11 lagi dan ternyata sekarang udah makin seru ya guys ya. Bahkan dulu pernah ngalamin bangkrut tuh yang namanya klub, tapi sekarang udah enggak ya guys ya. Oke gitu aja bang mungkinnya. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pengetahuan kenapa mutu tim abang yang udah gede bisa kalah sama tim yang mutunya lebih kecil. Oke seperti itu. Dan ingat bang, selain dari faktor latihan, mutu pemain, atribut pemain yang ditonjolkan, faktor cuaca juga berpengaruh bang ya. Faktor cuaca, faktor apa namanya,
selain dari cuaca tuh mental ya, moralitas itu juga sangat penting untuk di up ketika sebelum permainan dimulai, seperti itu ya. Oke, mungkin buat video ini saya cukupkan sekian aja ya, mudah-mudahan bisa ngebantu buat kita semua yang masih baru belajar top 11. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa subscribe channel ini biar makin seru, biar makin ramai. Oke, guys, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.